진짜 다행이지. 너도 고생했다. 나 더 이상 그거 있잖아. 이거 안 나? 라고 생각했던 사람이었다. 우리 사귀는 거 그거 진짜 병신 같단 거. Kembali lagi bersama saya Daily. Kali ini kita bahas drama Korea yang berjudul The World of My Seventeen. Dirilis pada tahun 2020 yang menceritakan tentang seorang gadis SMA dengan penampilan biasa-biasa saja, yang membuatnya sering mendapat ejekan dari teman-temannya, dan hal itu sudah terjadi sejak ia kecil. Gadis itu bernama Nari dengan karakter yang baik hati dan agak polos. Di sekolah barunya, ia bertemu kembali dengan teman lamanya yang bernama Yuna. 오랜만이다. Ia seorang gadis yang terkenal sangat cantik dan kaya raya. Banyak yang iri kepadanya, dan semua pria juga ingin menjadi kekasihnya. Namun Yuna hanya baik kepada Nari. Ia selalu mengacuhkan orang lain. Sebenarnya di balik kecantikannya itu, ia tidak ingin menjadi sorotan. Selain Yuna, Nari memiliki dua teman dekat yang sangat populer. Pertama, So Mirei. 야, 나 오늘 예른밥 먹는다. 뭐야? 뭐야, 매점하자며. Ia seorang aktris terkenal, dan satunya lagi bernama Sunji. Gadis polos yang sangat suka makan, dan kepolosannya itu juga menjadi sorotan bagi banyak pria. Hanya Nari yang merasa dirinya biasa-biasa saja, tidak memiliki sisi kelebihan di antara mereka. Hal itu sedikit membuatnya minder, karena orang lain merasa bahwa Nari tidak pantas berteman dengan mereka. 그 꼽살이 누구냐? 존나 불쌍하네 진짜. 오나리인가 뭔가 걔? Tapi bagaimanapun orang lain mengata-ngatainya, Yuna selalu ada menjaganya. Sebenarnya di kelas Nari ada pria yang bernama Jin Hyuk yang sepertinya menyukai Nari. Namun Nari sangat ngefans dengan seorang artis terkenal yang bernama Wokyung. 미래야, 네가 21살. 얘 때문에? Yang ternyata Wokyung berteman dengan Mirei. Dengan bantuan Mirei, Nari bisa bertemu langsung dengan Wokyung. Di balik kebahagiaan itu, ada seorang gadis yang cemburu dengan hidup Nari. Ia bernama Sobin. Semenjak Nari berteman dengan gadis-gadis populer, Sobin merasa iri. Beberapa siswa lain juga merasa iri kepadanya. 하고 싶어서 너만 맨날 따로 점심 먹는 게 속상했거든. Hal itu selalu saja membuat Nari sedih. Keberadaannya di antara mereka seakan tidak ada yang suka. Namun lagi-lagi apapun yang Nari rasakan, Yuna terus menolongnya. Jin Hyuk juga sering mendekatinya dan memberi perhatian lebih yang membuat Nari merasa senang. Tapi selain Jin Hyuk, ada seorang pria yang mengajak Nari untuk berkencan. Ia mengira pria itu menyukainya. Tapi setelah menjalani kencan pertama, ternyata pria itu menyukai Sunji. Ia mendekati Nari hanya meminta tolong agar bisa mendekatkannya dengan Sunji. Nari merasa sedih dan menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Wajar saja itu bisa terjadi, karena Nari belum pernah jatuh cinta. Karena itu, Yuna terus mengkhawatirkan Nari jika suatu hari nanti, Nari bakal menyukai orang yang salah lagi. Karena itu, Yuna ingin Nari meminta izin kepadanya jika ia ingin menyukai seseorang lagi. 앞으로 남친 만들 거면 나한테 허락 받고 만들어. 알았지? Di balik hal itu, ternyata Sunji benar-benar gadis yang banyak disukai para pria. Hal itu sudah terjadi sejak ia kecil. Namun karena hal itu, ia tidak pernah memiliki teman yang benar-benar bisa menerimanya apa adanya. Nari dan yang lainnya lah yang menjadi teman pertamanya. 아니야, 부산아 바꾸자. 보내줄게. Di sisi lain, terlihat bahwa perhatian Wokyung terarah kepada Mirei. Ia tidak suka jika ada pria atau wanita yang menyakiti perasaan Mirei. 씨발 진짜 싫다잖아요. 뭐 네 일인데. Ternyata di balik kecantikan dan kepopulerannya itu, ia juga tidak pernah mendapat teman yang tulus sebelumnya. Hanya saat bersama Nari dan yang lainnya lah ia merasa dihargai sebagai teman sejati, bukan karena kepopulerannya.
일킹이야 데뷔 무선됐네. Bagaimanapun orang lain mengejeknya, teman sejatinya lah yang selalu bisa membuatnya kuat. Dan dibalik perhatian yang selalu Wokyung berikan kepadanya, ternyata Mirai tahu bahwa Wokyung menyukainya. 어구. 너, 나 좋아하냐? Di sisi lain, Jin Hyuk mengungkapkan perasaannya kepada Nari bahwa ia menyukainya. Tanpa banyak bicara, Nari langsung menerimanya. 우리 사귀자고. Perasaan senang itu pertama kali ia rasakan. Tapi masalahnya, Yuna tidak terima akan hal itu. Karena tanpa izin darinya Nari menjalin hubungan. Karena itu, Yuna selalu mengikuti mereka berdua. Ia tidak ingin Nari menjalin hubungan dengan Jin Hyuk, entah apa alasannya. Walaupun itu terasa egois, tapi Nari hanya bisa berdiam diri saja. Hingga suatu hari, kebenaran mulai terlihat. Ia melihat Jin Hyuk bersama dengan Yuna, yang membuktikan bahwa yang disukai Jin Hyuk itu ternyata Yuna, bukan Nari. 너도 나 좋아했던 거 아니었어? 설마 무너져 내린다. Semenjak Yuna berteman dengan Nari, Jin Hyuk sengaja mendekatinya dan berharap nantinya ia akan semakin dekat dengan Yuna. Walaupun Yuna tidak membalas perasaannya, namun hal itu membuat Nari sangat sedih. Ia merasa dirinya tidak pernah disukai oleh siapapun, hingga ia memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan Yuna. 우리 그만하자. Beberapa waktu telah berlalu. Semenjak Nari berpisah dengan Yuna, ia semakin dijauhi oleh siswa-siswa lain. Seakan-akan Nari telah dibuang oleh Yuna. Karena kejadian itu, Mirai dan Sunji ingin Yuna meminta maaf kepadanya agar persahabatan mereka kembali seperti semula. Dan berkat perilaku Nari yang baik, ia mulai disukai siswa-siswa lain. Yang hal itu membuat Sobin cemburu. Seakan-akan keadaan telah berbalik. Karena sekarang, Sobin yang mulai dijauhi karena sifatnya yang selalu memandang harta, kecantikan, dan martabat orang lain. 너 지금 나 무시하냐? 다시 걔네한테 붙으니까 너가 뭐라도 돼. Di sisi lain, Yuna mulai sadar bahwa dirinya terlalu egois untuk Nari. Sejak kecil ia terus memaksa Nari melakukan apa yang ia inginkan, yang tanpa ia sadari, kebaikan dan ketulusan Nari tidak akan ia dapatkan pada orang lain. Bisa disimpulkan bahwa Nari adalah teman yang sangat berharga. Dan saat SMP, juga pernah terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua. Saat itu Yuna merasa bahwa Narilah yang membuat masalah. Namun setelah dipikir-pikir, semua itu karena Yuna sendiri. Sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi hingga mereka masuk SMA. Karena itu, sekarang Yuna tidak ingin kehilangan Nari lagi. Saat acara festival sekolah diadakan, Yuna akan menyumbangkan lagu sesumbang-sumbangnya. 야, 제가 정말 사랑하는 개돌이 오나봐 이런 느낌 설렘이야. 쟤 벌칙 받는 거 아니야? Lagu itu sebagai ungkapan kata maafnya, dan ia ingin pertemanannya dengan Nari bisa membaik kembali seperti semula. Mereka pun akhirnya baikan. 되게 못생겼다. 지는. Kemudian, Wokyung mengungkapkan perasaannya kepada Mirai. Tanpa ada halangan dan rintangan, mereka langsung jadian. 내가 너 좋아하나 봐. Setelah melewati beberapa problema hidup di masa SMA, Nari dan yang lainnya tahu bahwa pertemanan yang tulus akan terjalin selamanya. Dan berkat pertemanan mereka itu, Sobin sadar jika ingin berteman tidak harus memandang harta, tahta, dan rupanya. Karena setiap manusia memiliki daya tarik yang berbeda. 다 시켜. 오늘 내가 쏘는 거니까. 에고 치치라. 이제야 모든 게 끝난 것 같지. 큰 친구가 있다면 한 발짝만 용기를 내보자. 미안해.
Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil bahwa berteman tidak harus pandang-pandang. Kira-kira Nari, Yuna, dan Sunji bakal punya pacar nggak ya? Teman-teman bantu like dan share ya. Jika video ini lebih banyak ditonton, bakal saya bikinkan season 2-nya. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.